Zero Tuan dan salam sejahtera untuk semua tamu undangan yang terhormat. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Salim selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. 1. Pembukaan MC. 2. Sambutan Kepala Perpustakaan. 3. Pemaparan buku yang berjudul Zero Tuan. 4. Sesi tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yakni sambutan dari Kepala Perpustakaan yang disampaikan oleh Bapak Nur Roman. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak AC Mahendra Kadatu sebagai Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM, juga sebagai sekaligus pembicara kita pada siang hari ini. Yang terhormat teman-teman mahasiswa S1 dan S2, yang terhormat Bapak Ibu dosen yang hari ini datang, semoga kita selalu sehat. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, selamat datang di acara kami di Booktalk, sharing buku berjudul Zero Tuan yang akan dibawakan oleh Bapak Mahendra. Sedikit info bahwa buku ini bercerita tentang cara membangun sebuah startup dan juga mempelajari bagaimana prinsip-prinsip yang harus dimiliki agar startup yang dibangun itu bisa sukses di masa depan. Nanti akan lebih seru kita dengarkan langsung dari Bapak Mahendra. Dan acara ini adalah yang pertama kali dilakukan di awal tahun, dan semoga bisa rutin kami lakukan dengan tentunya membahas buku-buku populer manajemen lainnya. Sedikit kami informasikan juga Bapak Ibu dan teman-teman, beberapa koleksi kami yang ada di perpustakaan saat ini adalah buku-buku cetak kami. Ada 12.000 judul lebih terkait dengan manajemen dan bisnis. Lalu juga kita memiliki jurnal ilmiah terbitan dalam dan luar negeri. Juga di sini kita punya skripsi dan tesis mahasiswa yang sudah berbentuk digital. Ada juga disertasi tesis internasional yang berbentuk juga digital. Working paper dan proceeding juga bentuknya digital. Untuk video tokoh bisnis dan video one train kita juga punya di koleksi audiovisual. Lalu juga kita melanggan jurnal online, jurnal Progress dan Emerald. Dan untuk e-book yang kita langgan juga kita ada 3 penerbit, yaitu McGraw-Hill, Pearson, dan Wiley. Nah, ketiga ini sudah terintegrasi dengan LMS, jadi teman-teman sudah bisa aksesnya. Untuk beberapa pelayanan di Perpustakaan Pusat Informasi Manajemen, kami juga memiliki beberapa pelayanan, diantaranya pelayanan sirkulasi, baik peminjaman maupun pengembalian, lalu pelayanan rujukan referensi, penelusuran informasi terkait manajemen dan bisnis, lalu ada pelayanan audiovisual, pelayanan pengecekan plagiarisme bagi mahasiswa, lalu pelayanan karya tulis akhir atau repositori, dan pelayanan bebas pustaka untuk mahasiswa yang akan sidang dan lulus. Untuk pelayanan perpustakaan kami dibuka dari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 8 sampai dengan 7 malam. Untuk hari libur dan hari Minggu dan libur nasional kami tutup pelayanan. Nah, tidak hanya Booktalk, nanti rencana kita akan mengadakan kegiatan lainnya, tidak kalah seru. Mungkin nanti kita akan mengadakan nonton bareng bersama dengan tentunya film-film yang memotivasi. Jadi mohon ditunggu aja nanti undangannya. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa setia mengikuti kegiatan sampai dengan akhir. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Selamat mengikuti acara Booktalk ini, dan semoga kegiatan ini bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dari Bapak Nur Rohman selaku Kepala Perpustakaan. Oke, baik teman-teman sekalian, sampailah kita sekarang pada inti pokok, yaitu acara dengan tema Booktalk membahas buku yang berjudul Zero Tuan yang akan dibawakan oleh Bapak AC Mahendra Kadatu.
Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Terima kasih. Karena duduk, saya boleh izin duduk. Pak Budianto Surbakti, kita terhubung di sosmed ya. Kami juga nggak mau kalah loh sama yang lain. Ya. Oke teman-teman sekalian, nama saya Mahe atau Mahendra Datu. Saya cukup aktif di sosial media. 6 bulan ini saya memimpin STM atau Sekolah Tinggi Manajemen PTN. Latar belakang saya corporate, ya, terutama di industri teknologi. Dan hari ini saya nasibnya mungkin kayak kalau nggak Pak Budi Sadikin ya Nadiem Makarim ya, tiba-tiba disuruh memimpin industri yang berbeda gitu. Tapi nggak apa-apa ya, artinya hari ini saya akan mencoba memulai lagi mumpung di awal tahun bedah buku. Sekarang teman-teman semua bayangkan 1000-2000 tahun yang lalu yang namanya perpustakaan. Anda jangan bayangkan Harry Potter dengan Profesor Dumbledore ya, tapi bayangkan dengan orang-orang seperti Socrates, Plato, Aristoteles ya, para filosofer, para pemikir itu duduk di perpustakaan bisa berjam-jam, mungkin mereka tidur di sana. Begitu keluar mereka menjadi orang yang berbeda dengan insight. Perpustakaan ini terlalu sepi. Ya, bagi Anda yang mahasiswa sini, sering-seringnya ke sini. Kalau Anda tidak membaca buku dari perpustakaan, baca buku Anda sendiri nggak apa-apa. Carilah keheningan di sini. Carilah insight hanya karena Anda mundur, retreat. Ya. Saya membaca buku ini 10 tahun yang lalu, 2014. Siapa yang mengenal nama Peter Thiel? Kalau saya tanya nama Pramudia Anantatur, mungkin sebagian dari Anda nggak begitu kenal. Ya. Tapi kalau Peter Thiel ini adalah, saya boleh ganti mic yang lebih keras. Peter Thiel ini bicara soal teknologi, bagaimana sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Cek, oh udah bagus. Ya. Buku ini tebalnya di dalam buku bagian utamanya 195 halaman. Tapi lebih daripada itu, buku ini menjadi buku pegangannya para startup founder. Nah, teman-teman, hal yang paling baik dari sebuah buku adalah buku ini memberikan insight. Apa yang do and don'ts. Tidak semua buku ini relevan dengan kehidupan keseharian kita. Ya, buku ini juga berbicara, termasuk kegagalan si Peter Thiel. Siapa Peter Thiel ini? Saya akan mulai pakai visualisasi ya. Yang namanya bedah buku itu harus relate. Kadang-kadang kita harus pakai visualisasi. Yang di belakang boleh bisa melihat bagian TV-nya, karena TV-nya ada di sebelah sini, boleh geser, boleh agak di sini, tapi jangan menutupi kamera. Silahkan. Ada di kursi depan 01, Ibu Firda bila mau. Ya, silahkan. Mari kita pakai bahasa Inggris dikit-dikit, nggak apa-apa ya, nggak bisa bahasa Sunda soalnya saya. Ya. When we think about the future, saat kita berpikir tentang masa depan, we hope for a future of progress. Disampaikan oleh Peter Thiel di halaman 6. Saya akan bacakan sekelumit dari bagian itu. Halaman 6. Buku ini tersedia di Amazon, kalau yang di Indonesia mungkin dari Periplus, ya saya beli di Periplus. Dia mengatakan begini, kalimat pertamanya, when we think about the future, we hope for a future of progress. The progress can take one of two form, horizontal and vertical. Nanti saya akan kasih tahu. Teman-teman, kebetulan saya sudah lebih dari 1 dekade menggeluti yang namanya futurisme atau futurism, hal-hal mengenai masa depan. Saya tidak akan pernah menjadi seperti John Naisbitt. Kalau Anda tahu futuris yang bernama John Naisbitt atau Alvin Toffler, saya tidak akan pernah menjadi itu. Tapi karena saya di industri, saya merasa saya harus tahu. Minimal saya tahu pola apa suatu tren itu akan berjalan di atasnya. Kenapa? Karena saya di industri. Saya harus tahu misalnya jualan warteg. Masa depan warteg itu kayak apa? Sudah investasi, 6 bulan kemudian tutup. Berarti saya nggak belajar. Nah, buku ini mengajarkan kita soal itu. Soal yang disebut progress, bukan sebaliknya. Ini adalah apa teman-teman semua? Mesin ketik mungkin tahun 20-an, tahun 30-an ya. Itu sudah penemuan pada zaman itu, wah, kemewahan.
kantor yang memiliki itu mungkin kantornya kerajaan. Ya. Lalu muncullah tahun 60-an 70-an ini seri Brothers. Mungkin orang tua Anda masih ada yang menyimpan. Saya masih mengerjakan pekerjaan SMA saya masih pakai Brothers. Tapi ketika kuliah saya sudah mulai memakai komputer. Inilah yang disebut progress. Apa? Progress apa? When we think about the future, we hope for a future of kemajuan. Inilah yang disebut horizontal. Horizontal progress adalah barang itu sudah ada, lalu berkembang. 2007, iPhone pertama kali, seri pertama muncul. Apa yang hari ini ada kita lihat dengan berbagai merek, Oppo, Vivo, Huawei, Samsung, iPhone, semuanya itu, you name it, you have it, adalah horizontal improvement, horizontal progress. Bukan sama sekali barang baru. Nah, Peter Thiel mengatakan, contohnya persis soal mesin ketik. Dia mengatakan bahwa begitu muncul yang namanya word processor, terjadilah zero to one. One-nya adalah word processor. Ya, saya pakai yang paling populer mereknya MS Office ya, MS Word. Dulu sebelum ada ini sudah ada CWriter, ada WordStar. Mungkin generasi saya masih mengalami itu, CWriter, WordStar ya. Ini adalah yang disebut oleh buku ini sebagai vertical progress. Teman-teman, mumpung Anda masih muda, pastikan Anda membaca buku ini, Anda beli. Anda jangan tunda, habiskan dalam 2 minggu. Ya. Ada versi e-booknya ya, Pak Nur Rahman ya. Anda bisa download free. Nanti kita berikan link di perpustakaan Pak. Nah, tapi saya sarankan sih Anda juga beli bukunya. Karena kalau Anda baca, Anda download itu Anda punya kecenderungan untuk tidak membaca. Koleksi bisa dipamerkan. Tapi kalau Anda membaca, Anda punya kewajiban. Oh udah beli nih. Ya. Kalau nggak salah harganya sekitar 280.000 di Tari Plus ya. Apa yang dipelajari dari buku ini mengenai visualisasi itu? Visualisasi ini saya terjemahkan dari kata-katanya Peter Thiel di buku. Pada saat orang-orang yang menciptakan word processor pertama kali bukan Bill Gates, ya, dulu namanya WordStar kalau nggak salah sama CWriter. Mereka berpikir bahwa sesuatu itu harus bisa diedit on spot. Ketika kita menulis salah harus bisa diedit on spot. Pada waktu kita pakai yang pertama dan yang kedua masih membutuhkan instrumen lain yang namanya TypeX. Ya. Tapi begitu kita bisa bicara soal word processor, dalam hal ini kebetulan namanya yang terkenal lah saya ambil Microsoft MS Word. Itulah penemuan zero to one, dari tidak ada menjadi ada. Kenapa Peter Thiel memakai tema ini menjadi tema utama buku ini? Karena penemuan dari tidak ada menjadi ada itu butuh energi dan intelijensi yang luar biasa. Kalau Anda membuat sesuatu yang lebih baik daripada yang ada sebelumnya, itu kalau Anda bisa copy, orangnya juga bisa mengcopy. Kalau itu jadi mass production, barang yang Anda copy tidak menjadi istimewa lagi. Tapi word processor, waktu itu hanya satu. Sekarang mungkin sudah ada belasan, ada WPS, ada beberapa ya, tapi ya nggak banyak. Dan masing-masing punya pasar sendiri-sendiri. Yang kedua, dengan kita menjadi one daripada zero tadi, zero ke one, kita punya kesempatan untuk, selamat datang Mas Alex, untuk memonopoli. Buku ini mengatakan monopoli itu bagus. Kenapa kok bagus? Dengan monopoli, pada stage pertama, kita akan memiliki banyak hal, jumlahnya besar. Pertama, kita akan punya masa yang besar. Ya. Microsoft Office dikatakan memiliki pangsa pasar 75% di seluruh dunia. Ya. Dengan pangsa pasar 75%, katakan penduduk yang memakai MS atau memakai komputer, itu katakan 3 miliar, Anda bisa hitung 2 miliar lebih orang, itu memakai produknya Microsoft. Database 2 miliar orang itu adalah data mine, tambang informasi yang besar bagi Microsoft. Karena dia monopoli, dia bisa tentukan harganya. Jadi dia pasti cuan, disebutkan di sini 25%. Minimum 25% dari setiap apapun yang Anda monopoli. Bahkan di dalam kasus-kasus khusus, misalnya itu seasonal, kayak tiket kereta api, tiket pesawat, itu di musim tertentu bisa 2-3 kali lipat. Itulah privilege sebuah monopoli, dan itu penting dalam buku ini. Monopoli adalah bagus, karena Anda akan mencurahkan semua energi Anda, semua sumber daya Anda, untuk mendapatkan data yang banyak, uang yang banyak, masa yang banyak, dari yang memakai jasa Anda. Nah,
Kenapa ini menjadi penting? Zero to One. Zero to One ini adalah cara kita untuk memakai apa yang tersisa dari sumber daya kita, karena kita punya duit banyak, punya data banyak, untuk menciptakan hal-hal baru berikutnya. Saat produk Anda di-copy orang lain, Anda sudah 3-4 langkah di depan untuk produk-produk baru lainnya. Nah, ini adalah konsep dari seorang Peter Thiel mengenai buku ini, Zero to One. Dia menulis bersama Blake Masters, ya, sahabat dia, kalau salah di Stanford. Nah, teman-teman, siapakah si Peter Thiel ini? Mungkin Anda tidak begitu mengenal, karena namanya jarang muncul, fotonya juga jarang muncul. Mari kita lihat. Ini bukunya. Peter Thiel di sebelah kiri, foto kiri itu, dia dengan siapa? Elon Musk. Bersama-sama mereka dan beberapa temannya mendirikan atau membuat yang namanya PayPal. Nah, PayPal ini adalah alat pembayaran elektronik pertama kali di dunia waktu itu. Karena dia pertama kali dari zero to one, bukan dari one to n, ya, dari zero to one. Dia menguasai pangsa pasar. Bayangkan Anda sekarang ya ke Bali, perajin-perajin tradisional yang jualan di Pura Besaki, di Kintamani, mereka nggak punya kartu kredit, tapi mereka bisa menerima pembayaran turis-turis dari seluruh dunia dengan PayPal. 2 tahun lalu sempat di stop ya sama pemerintah karena dianggap tidak membypass peran BI pengawasan. Tapi inilah keunggulannya si Peter Thiel. Semua orang harus mendapatkan inklusi layanan keuangan yang setara di seluruh dunia. Dia juga mendirikan Palantir atau aplikasi Palantir untuk perbankan. Dua-duanya terkait dengan keuangan. Dari PayPal ini, dia berhasil membuktikan bahwa zero to one, dari tidak ada menjadi ada, itu adalah genjotan yang luar biasa. Kalau Anda bisa memulai sebuah bisnis dari yang tidak ada menjadi ada, dan Anda konsentrasikan energi ke situ, ketika menjadi besar, nggak ada yang bisa melawan Anda. Nggak ada yang bisa melawan PayPal. Sekarang yang meniru PayPal banyak, ya, termasuk kalau yang skala kecil, meskipun spesiesnya sedikit berbeda seperti GoPay, Dana, agregator, ya, payment gateway, integrator. Tapi PayPal sudah bermetamorfosa menjadi binatang yang lebih besar lagi. Nggak ada yang bisa mengalahkan saat ini. Palantir juga begitu, ya. Nah, si Peter Thiel ini memiliki kekasan. Pada saat ini dia kekayaannya 9,7 miliar dolar, kalikan hampir 16.000 lah ya, kalikan 15.500 aja. Itu artinya kekayaannya kurang lebih 150 triliun, hampir 2 kali APBD DKI. Jadi dia bisa menghidupi dengan kekayaannya itu untuk 2 tahun jalannya pemerintahan di DKI. Hanya gara-gara dia memikirkan soal zero to one. Ya. Apa sih yang membuat dia kaya? Pertama kali dia membuat zero to one, yaitu PayPal sama, oh nggak bisa muncul di sini ya, oke, sama Palantir, ya, dari, dari PayPal lalu ke Palantir. Kemudian dia memikirkan, oke, kalau zero to one berhasil, saya ingin mencoba yang one to n. Nah, dia adalah investor awal Facebook, LinkedIn, Lyft, Airbnb, Yelp, Zynga, Spotify, SpaceX, ya. Menjadi yang pertama, meskipun dia tidak ikut membangun, digedein, dia memakai konsep zero to one. Kalau zero to one to two, Anda menjadi bagian awal, Anda pun punya keunggulan kompetitif. Kecuali Anda investor dari 9 to 10, udah beda cerita. Tapi ketika Anda investor awal, Anda memiliki keunggulan itu. Ya, ini yang membuat Peter Thiel ini sekarang jadi investor, tidak lagi creator. Era dia sudah bisa membuktikan. PayPal ini adalah online payment system, ya. Ini yang dalam buku ini menjadi cerita sentral dia, karena dia ini bayi pertama dia. Dibikin tahun 98, tahun 2022, 4 tahun kemudian dia IPO. Lalu dijual kepada eBay, karena dia memonopoli pembayarannya eBay. eBay itu perusahaan lain, lelang ya, sekarang jadi e-commerce. Omidyar yang mendirikan sahabatnya, dibeli sistemnya PayPal ini 1,5 miliar dolar. Pada saat itu, usianya 35 tahun. Dia sarjana hukum, main caturnya sekelasnya Utub, karena dia master chess. Usia 35 tahun dia sudah memiliki kekayaan itu. Dari uang 1,5 miliar itu dibagi dengan beberapa temannya, ya kan, ada Elon Musk juga.
Dia investasi di SpaceX, di LinkedIn, ya, di banyak kecil-kecil, dan dia tahu saya harus investor awal karena valuasinya nanti akan naik. Nilai saya mungkin akan mengecil, tapi dengan valuasi pasar atau market cap yang tinggi, saya akan punya banyak uang dan dia jadi investor. Udah ratusan. Ya. Ini adalah bagaimana kita menjalankan startup. Saya ingin tanya, apakah di antara teman-teman yang hadir di sini, mahasiswa atau bukan, ada yang bergabung dengan teman-teman atau bisnis partner mendirikan startup? Buku ini harus relate dengan startup di kenyataannya. Nanti saya cerita kenapa di bagian akhir dari slide ini. Zero to One itu dalam buku ini Anda harus bertanya 7 hal. Mas mungkin nggak kelihatan, boleh ke sini Mas? Boleh duduk dengan saya juga. Masih ada kursi kosong. Jangan khawatir, ini acara santai. Boleh? Gak kelihatan TV-nya ya? Kelihatan. Yakin? Ya, masih ada 02 di sini, di depan. Ya. Ini adalah 7 pertanyaan yang disebut $7 billion question. Karena pada saat 7 pertanyaan ini dibikin, kekayaannya si Peter Thiel waktu itu baru, dalam tanda petik, $7 miliar. Sekarang udah hampir $10 miliar. Pertama adalah engineering question, kemudian pertanyaan tentang timing, lalu pertanyaan tentang monopoli. 3 ini yang penting sekali. Ya, buku ini esensinya sebenarnya di 1, 2, 3, dan 7. Ya. Lalu people question, distribution question, durability question itu adalah pertanyaan umum yang bukan karyanya dia. Yang ketujuh adalah secret question. Saya akan jelaskan begini. Buku ini menjelaskan seperti ini teman-teman. Engineering question. Can you create breakthrough technology instead of incremental improvements? Artinya apa? Apakah kita bisa membuat sebuah teknologi yang benar-benar itu terobosan, belum pernah ada sebelumnya, yang menyelesaikan masalah-masalah tertentu? Ya. Kalau hanya menyelesaikan masalah, sementara ada mesin lain yang juga mencoba menyelesaikan masalah yang sama, itu bukan breakthrough. Itu hanya incremental improvement. Misalnya Anda buat antivirus. Buat antivirus, update per hari ini. Ada tanggal update-nya, poin berapa gitu, per tanggal ini. Besok ada virus baru, update lagi besok dengan antivirus yang baru untuk the latest virus. Kan? Itu adalah incremental improvement. Kecuali ada orang yang dengan AI, sudah nggak perlu bikin antivirus lagi. Sebelum virus masuk, sudah terdeteksi di tengah jalan, nggak akan masuk ke sini. Virus itu mati di tengah jalan, bahkan sebelum menyentuh server kita. Nah, itu baru terobosan. Jadi sifatnya sudah tahu sesuatu akan terjadi. Yang kedua, timing question. Apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai sebuah bisnis tertentu? Kalau Anda mau memulai bisnis, apakah itu warteg, apakah itu bisnis apapun, fashion, jualan kosmetik, apakah sekarang waktu yang tepat? Buku ini secara lengkap, tidak akan cukup waktunya ya, secara lengkap memberikan kisi-kisi. Kapan sih yang disebut waktu yang tepat itu, indikatornya apa, faktor-faktor atau elemen yang menjadi pertimbangan apa aja. Yang disebut timing itu, bisnisnya berbeda, juga berbeda pertimbangannya. Ya. Lalu monopoly question, ini sangat penting. Are you starting with a big share of a small market? Yang paling gampang adalah misalnya Anda tinggal di klaster, di kompleks Anda. Pada saat pandemi semua orang jualan makanan itu dikirimkan ke tetangga. Ada yang jualan onde-onde, ada yang jualan pempek, ya, di klaster Anda. Mungkin klaster Anda 100 rumah dalam satu klaster. Masing-masing ibu-ibu bikin kegiatan jualan gitu. Itu adalah small market. Kalau semua orang jualan pempek, onde-onde, gorengan, sayur, ya itu bukan yang nomor 1. You do not create breakthrough. Tiba-tiba Anda ketemu satu ibu-ibu, kita jualan makanan yang belum pernah ada di dunia, entah apa itu namanya, dia kasih nama sendiri, dia patenkan, lalu semua orang pengen coba. Ada yang mengatakan enak, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan enak, 50% dari populasi klaster. Itu small market Anda. Tapi Anda punya big share di situ. Karena tiba-tiba produk Anda menonjol. Dan untuk mengcopy susah karena resepnya Anda yang tahu. Nah, itu maksudnya Peter Thiel. Nah, yang 4, 5, 6 ini adalah pertanyaan umum yang bukan original dari Peter Thiel. Yang keempat, do you have the right people in the right place? Tentu, ya. Itu bukan kekasan buku ini.
will your market be defensible atau sustainable in the next 10 to 20 years? Ya, harapannya semua bisnis itu punya feasibility study. 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan kalau itu sudah berjalan. Semakin stabil, Anda akan buat semakin panjang plan-nya. Anda bisnis baru setahun. Setahun lolos nih, Anda bikin 3 tahun. 3 tahun lolos nih, bikin 5 tahun ke depan. Kok Anda bisnisnya sudah mature seperti Unilever, Anda sudah bicara soal 25 tahun. Ya, rencana induk dibagi 5 tahun jadi Remstra. Yang nomor 6, do you have a way to not just create but also deliver? Tidak hanya bikin produk bagus, tapi bisa nggak itu sampai ke tangannya customer? Ya, ini sebenarnya hal biasa, tapi bagi Peter Thiel penting untuk dimasukkan dalam buku ini, karena banyak produk bagus nggak bisa dijual. Apakah marketingnya salah, narasinya salah ketika memperkenalkan, ya. Nah, nomor 7 ini penting sekali. 1, 2, 3, dan 7. Apakah kamu sudah mengidentifikasi peluang-peluang unik di mana orang lain tidak melihat? Sekarang teman-teman kita kembali ke buku ini. Contohnya adalah PayPal. PayPal ini pada saat itu tahun 98, semua pembayaran antar bank, antar lintas negara itu dikuasai oleh Federasi Dunia Kantor Pos. Dulu namanya Wesel. Sudah ada elektroniknya. Jadi Amerika ke Indonesia, kantor pos di masing-masing negara itu punya perusahaan kecil-kecil, ada yang Western Union, ada ya. Sekarang semuanya PayPal sudah. Tukang gorengan di Amerika, tukang gorengan di ini bisa bertukar transaksi dengan PayPal, sama-sama menggunakan satu platform. Yang niru PayPal sudah ada banyak. Tapi inilah bukti bahwa ada peluang di mana gap itu belum ditutup orang lain. Orang lain nggak melihat, saya melihat. Nah, ini adalah esensi dari buku ini. Nah, ini rangkumannya. Ya, Peter Thiel, $7 billion questions. Nanti Pak Nurrohman kalau ada yang ingin punya PowerPoint-nya atau PDF-nya silahkan. Kalau diperkecil dengan PDF-nya ya, versi PDF saja, silahkan. Ini adalah rangkuman dari buku ini. Anda harus menanyakan terutama 1, 2, 3, dan 7. Kalau yang 4, 5, 6 itu sudah embedded, Anda tidak boleh miss itu. Ya. Lalu dikatakan juga bahwa the biggest leaps in progress are vertical. Teman-teman, kalau Anda masih pemula, duit modal Anda sedikit, Anda jangan main ini. Anda mainlah horizontal. Orang lain bikin apa, Anda bikin. Selamat datang, Bu Santi. Ya. Bu Santi ini pembina kami di BPM, dulu entrepreneurs, sahabat lama. Kami baru mulai buku ini, Bu Santi, ya, mengenai bagaimana sebuah perusahaan itu dibangun dari 0 menjadi 1, dari tidak ada menjadi ada. Lawannya adalah dari ada menjadi ada yang kedua, ya, 0 to 1 and 1 to n, ya, 1 to 2, 1 to 3, dan berikutnya. Kira-kira begitu buku karya Peter Thiel, pendiri bersama Elon Musk, PayPal, dan Palantir. Nah, boleh kembali ke sini. Buku ini memiliki tiga istilahnya kayak bukan teori tapi semacam wah ini harus kita bakukan nih. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang wow, mulai dengan 0 menjadi 1. Ya. Misalnya kampus ini nih, ini adalah School of Management ya, STM ya. Sekolah Tinggi Manajemen dari 1 menjadi 2 ya kita tambahin, perpustakaannya kita perbagus, go global perpustakaannya. 2 ke 3, oh kita datangkan librarian dari kelas dunia datang ke sini presentasi, bukan saya yang ada di sini. Itu. Tapi kalau tiba-tiba nih kita nggak tahu nih, BPM menjadi universitas back to zero. Ya, tiba-tiba kita menjadi zero lagi, menjadi sebuah binatang baru. Mau kita apakan untuk menjadi one? Nah, itu teman-teman. Jadi the biggest leaps in progress are vertical. Vertical itu ingat dari tidak ada menjadi ada. Resikonya besar kalau Anda bukan orang yang modalnya besar atau Anda tidak visioner. Steve Jobs tahun 2007 iPhone pertama itu dia nekat tapi dia visioner. Ketika ditanya, orang sudah terbiasa memakai touch. Touch itu adalah tombol kecil-kecil di handphone yang satu touch isinya 1, 2, 3 atau ABC gitu ya. Oh enggak, itu akan memperumit jumlah tombol kalau kita fungsinya makin banyak. Lebih baik kayak virtual button, itu lebih baik. Waktu itu diejek, lalu Samsung masukin yang berikutnya, loh, everybody now tidak ada lagi tombol-tombol yang banyak sekali.
Anda harus menjadi visioner. Tidak semua orang akan seperti Steve Jobs. Itu kenapa Zero to One itu not for everyone. But you can try if you have the resources. Masih punya modal, bolehlah mencoba. Ya. Berikutnya, yang kedua adalah monopolies aren't bad. Ini bukan soal etika bisnis, bukan soal etika dalam regulasi antar pemerintah. Kalau di Amerika ada antitrust, di sini ada persaingan usaha, undang-undang anti persaingan usaha. Ya. Tapi untuk dunia industri, kalau kita mau menjadi masyarakat yang inovatif, monopoli itu bagus. Dia digambarkan dalam buku ini begini. Bayangkan Google itu monopoli. Hampir 85% handphone itu Android. Sisanya itu iPhone. Ya, karena hanya ada itu sekarang. Ya, untuk kita bicara smartphone. Lalu, kenapa itu bagus? Karena dengan you memiliki pangsa pasar dan modal yang besar, karena dengan monopoli Anda dapat uang banyak, Anda bisa mengatur harga, Anda punya database berapa 4-5 miliar pengguna Android, Anda bisa mengkapitalisasi itu menjadi uang. Kalau ada orang kedua yang datang, pasti itu akan bagus juga. Artinya apa? Kalau ada pesaingnya Google membuat semacam Android yang baru, dia harus bagus banget untuk bisa menjadi nomor satu. Monopoli ini menghadirkan dorongan dari orang lain untuk mengambil alih. Dulu ada yang namanya Hotmail. Mungkin Anda tidak mengalami email gratis yang namanya Hotmail. Dimakan Microsoft. Kalah sama Yahoo. Yahoo kalah sama Google. Nanti Google entah kalah sama apa lagi. Ya. Anda harus menjadi yang terbaik di industri untuk menjadi monopoli. Jadi monopoli ini bagus. Jadi orang kedua yang akan masuk di dalam persaingan itu pasti orang yang lebih bagus dari Google. Dan itu mengerucutkan persaingan supaya orang memikirkan kembali bahwa mendirikan perusahaan itu nggak bisa average lagi. Begitu itu copyable, nggak sustainable. Okay? Yang ketiga, if the founders don't have a vision, a company can never go from 0 to 1. Mungkin hanya 1 to 2. Paling jauh 1 to 3, nggak bisa 1 to 10 gitu, nggak bisa. Karena visi itu, kalaupun ada dan tidak di-share ke anak buahnya, ke followernya atau ke tim dia, ya percuma. Nah, Peter Thiel bicara dalam konteksnya sebagai startup founder. Di sini ada buku ini sebenarnya judulnya bukan hanya Zero to One. Buku lengkapnya adalah Notes on Startups or How to Build the Future. Apakah harus technology based? Tidak. Boleh ini dipakai prinsip untuk buka warung Tegal? Oh, boleh banget. Warung Tegal yang seperti apa untuk disebut Zero to One? Anda pikirkan, ya. Kebetulan di sini ada beberapa pengusaha, ya. Saya senang sekali ada beberapa pengusaha di sini, Bu Santi, yang punya pengalaman. Nanti kita akan diskusi berdasarkan buku itu. Nah, ingat, tadi di awal saya katakan bahwa perpustakaan itu harus tempat kita berbagi insight, mengembangkan insight. Kayak zamannya Socrates, Aristoteles, menjadi bijak, menjadi tahu. Perpustakaan modern zaman ini, Anda harus pakai itu untuk mencari insight, apa yang Anda bisa kontribusikan to do something. It doesn't have to be 0 to 1. Mungkin 1 to 2, 1 to 3. Ya. Jadi bedah buku kali ini bukan hanya sekedar saya sebagai pembedah membacakan rangkuman dari buku ini, tapi how to relate. How to relate this book to our daily life. Sampai di sini ada pertanyaan? Komentar atau pertanyaan sebelum saya relate the daily life? Ada? Ada mikrofon beberapa bila ini. Komentar, pertanyaan. Ada yang sudah pernah membaca buku ini? Sudah baca? Anda komentar boleh? Oke. Boleh dibagikan ya. Nama Anda? Anda dari PPM ya? Yes. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari PPM Manajemen. Buku ini kalau nggak salah saya baca di tahun 2018. Karena kan itu terbitan 2014 ya. Iya. Dan salah satu hal yang membuat saya kagum dari Peter Thiel itu dia tidak hanya sebagai investor terhadap perusahaan-perusahaan, tapi dia tuh membangun persona. Jadi artinya bukan persona tapi avatar dia ngomongnya. Black Master itu kan selalu dibilang anak didik terbaiknya Peter Thiel. Iya. Nah, salah satu yang sebenarnya saya tuh agak sedikit apa ya bahasanya itu kontra, karena kan cara berpikir mereka itu kan adalah cara berpikir how to be American, kan misalnya mereka liberal, mereka sedangkan di Indonesia ini bisnis monopoli kan seperti kayak tadi Pak Mahai sampaikan kan, kita
berada pada ada undang-undang, ada peraturan yang memberikan garis bahwasannya tidak bisa dimonopoli. Justru ketika dimonopoli itu salah satunya beberapa BUMN itu justru malah tidak selip up dengan yang diberikan pasar misalkan berebut. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gitu, apakah memang kalau untuk diterapkan di Indonesia ini perlu ada adjustment atau perlu ada beberapa hal yang notabene best practice? Ya, sebenarnya hampir sama dengan kondisi kita di Amerika. Antitrust juga anti monopoli, ya. Cuman spektrumnya berbeda. Disebut mulai monopoli dengan kondisi ABC. Kalau di Indonesia itu lebih ke politis. Ada orang nggak suka, titip ke legislatif. Wah, ini udah terlalu besar, ini nggak bagus nih. Ya mungkin memang memenuhi syarat untuk disebut monopoli. Ya. Ada juga kalau Anda ingat Bluebird. Bluebird kan mulai duluan. Ya kan? Akhirnya jadi monopoli kan. Terus lahir Grab, lahir Gojek, Gokar kan. Kacau kan dia. Karena pangsa pasarnya berubah. Kenapa? Karena di Indonesia penduduknya banyak. Nah tadi kan bicaranya quantity ya. Nah Indonesia apa yang quantity-nya? Orang. Jadi kita tuh unggul kalau bandingin Singapura. Singapura cuma berapa? 5 juta. Dari 5 juta asingnya berapa? 3 juta kan. Aslinya cuma 2 juta. Dia mau ngegedein Singapura pasti ada batasnya, orang kepalanya cuma segitu. Ya kan? Mau digantiin mesin juga nggak mungkin juga kan, mesin tetap yang jalanin orang. Indonesia orangnya banyak. Tinggal orangnya bisa jadi pinter nggak, bisa jadi bersatu nggak, bisa memanfaatkan nggak. Ada satu yang ingin saya komentari. Kalau di Indonesia jadi karena ada undang-undang ya gitulah ya, karena mereka maunya mau itu kan. Akhirnya apa? Kayak perusahaan kami niche. Iya betul kan. Apple tuh niche. Kas. Ya. Apple niche. Waktu lihat Androidnya. Tapi kalau kita lihat apa yang dia jadikan, dia merusak, maksudnya mendisrupsi ya. Iya. Ya, disrupsi apa? Dunia musik, dunia penerbitan, dunia iklan. Padahal yang dulu yang punya banyak iklan segala Google kan. Iya. Tapi Google kan nggak berhasil. Dia taruh larinya ke Android kan. Microsoft yang duluan operating system sebetulnya Microsoft kan. Bukan Microsoft juga. Ya Microsoft ya. Microsoft ya. Microsoft. Tapi yang gedein kan ini juga IBM kan dibeli sama IBM punya dibeli sama Microsoft. IBM malah sekarang dijual. Sekarang kan IBM hanya fokus di Iya, enggak, lokusnya. maksudnya yang dulu operating system kan siapa? IBM Office dibeli kan? ya, dibeli Office kan? Iya kan. Dibeli sama itu. Jadi artinya kita bisa melihat peluang apa gitu. Nah, Indonesia itu di sumber daya manusia betul. Makanya kan ada 2045 Emas yang ya, bonus emas itu kan dilihat dari Anda sekarang banyak yang sekolah. Nah ini yang jadi otaknya nanti gitu. Emang kayaknya ketinggalan ya. Tapi enggak juga. Kalau saya pernah bicara sama Pak He adalah kalau Anda lihat kita dijajah Belanda, tapi jajahnya VOC. VOC itu perusahaan swasta waktu itu. Begitu dia bangkrut, diambil pemerintah Belanda. Jadi kita itu baru ada pendidikan modern tahun 1900 ya, 1920. Padahal yang datang asing ke Indonesia tahun 1600 kan. Itu sama-sama Inggris. Bedanya Inggris itu perusahaannya tuh British India ya namanya waktu itu. Itu milik kerajaan Inggris. Jadi pemodalnya besar ya. Ya. Lalu Inggris jadi karena dia yang masuk kerajaannya, semua undang-undang negara Commonwealth samakan. Mau Singapura, mau India, mau Hong Kong, mau Australia, mau Falkland, sama. Undang-undang sama. Jadi dia udah dari tahun 1600 tuh udah punya pendidikan dan sampai sekarang kan. Tapi kita tuh baru di tahun 1900. Jadi kita ketinggalan 3 abad. Kalau ngitung-hitungnya ya. Tapi kan kalau kita lihat kita sekarang nggak buru-buru banget kan kita. Dibandingin sama India, sama Inggris, sama segala. Malah Inggris sekarang lagi kacau juga kan. Kita kecap lah ya. Nah, jadi kita bisa kecap. Jadi kita harus bangga juga. Meskipun ketinggalan 3 abad, itu kita nggak jelek-jelek banget. Jadi kita ada niche-nya tuh kayaknya. Karena kita bentuknya dibandingin India, Cina tanggung, tapi masih manageable.
Ya enggak? Karena kita kepribadian kita beda. Kita menghargai keberagaman, kemajemukan ya Pancasila lah. Ya. Dulu saya SD, SMA nyanyi di gereja Natal, saya juga itu manggung. Sekarang kan kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena kita-kitanya yang terpengaruh dengan pengaruh dari Barat yang ingin memecah belah kita. Agama jadi ini, misalnya sekarang yang jadi di Hamas, Gaza, itu kan masalah agama dipolitisir. Kita kan sebetulnya nggak pernah mempolitisir itu. Itu dan makanya yang sekarang diwanti-wanti sama pakar-pakar pemilu sekarang kan, jangan kita terpecah belah. Kan kemarin ada apa, Insani ya, kelompok Insani yang terdiri dari Ibu Wahid, terus Pak itu kan dia kan menghimbau itu. Sekarang dia datengin tuh petinggi-petinggi kita kan, mulai dengan Wapres kemarin, nanti dia akan datang kemana-kemana untuk menghimbau kita jangan jadi kebawa sama pengaruh luar itu nggak selalu bagus. Betul. Karena kita mempunyai kekuatan sendiri. Jadi kalau kita pernah baca buku 100 Years ya, in 100 Years dari salah satu ini orang Amerika yang menulis itu, dia bilang Indonesia nggak akan kita hancurin, cuman kita ganggu terus. Gitu. Makanya kita lihat kemarin di Papua ada bakar-bakaran gitu, tahu-tahu di Morowali juga ada kan. Jadi udah masuk memang mereka. Nah kita cuman kuat nggak kita? Permesta juga perlu PRRI itu kan semua ulah-ulahnya kalau dibilang katakan CIA lah. Mereka nggak masuk sebagai CIA gitu kan, maksudnya backpacker kayak apa gitu. Ya. Jadi kita ini ada kekuatan sendiri yang nggak bisa dibaca sama orang luar. Yang Nah, disampaikan itu yang kita harus bisa. Kita guyup, ya kan? Mau apa gender equality itu nggak ada beda kan, laki perempuan sekarang nggak pernah ada beda kan. Di rumah tangga kita kan nggak ada yang ada yang nggak berpendidikan, oke? Tapi tak ada kearifan sendiri orang-orang Indonesia. Biar pada supir kayak apa, tapi dia kan nggak bodoh-bodoh banget, karena mereka arif. Kenapa? Karena agama itu mengajarkan kemerataan, keadilan. Mau agama apa juga sama kan. Jadi agama itu sebetulnya pendidikan budi pekerti. Zaman saya sekolahnya budi pekerti. Zaman sekarang malah jadi ada Islam, belum ada Buddha, belum ada apa kan ya. Ini Islam kaya mayoritas. Nah, tapi kita nggak pernah bilang kita negara Islam. Ya nggak, kita kalau istilah orang Baratnya sekuler. Tapi mayoritas. Nah yang ngecap siapa negara yang mempunyai apa Islam terbesar di dunia siapa? Kan luar, bukan kita. Padahal kalau kita hitung mungkin 1 miliar berapa orang ini orang Cina, Islam juga banyak. India juga banyak. India juga banyak. India kan dipecah lalu jadi tadinya India kan jadi Pakistan, jadi Bangladesh, jadi Yugoslavia, ya kan? Tadinya juga maju kayak kita. Kita dulu teman sama Tito kan zaman saya sekolah nih. Sekarang kan jadi Serbia, jadi nah itu. Dia mau, ya sekarang dia mau dicoba tuh si Papua tuh, karena banyak ininya, banyak mineralnya, ya kan? Itu dimasuknya dari Papua New Guinea, jadi lewat Australia, tetap gitu. Papua New Guinea itu kan koloninya Australia. Iya. Jadi kita tuh memang dikerubungin orang gitu ya. Nah, makanya yang penting di kita juga. Kalau kita main gitu kayak lihat aja lah kayak Samudra Indonesia ya, itu kita gedenya di luar. Karena di sini seperti Anda bilang aturannya nggak nyambung lah gitu. Di luar negeri yang aturannya lebih kita bisa rujuk gitu. Ya, tapi tetap kita perusahaan Indonesia. Karena yang Singapura yang punya Indonesia juga. Jadi kita selalu jaga Indonesia. Ya karena itu Anda juga bisa. Kalau Anda lihat bapak saya, ibunya dulu punya warung doang nggak sekolah. Tahu Samudra Indonesia enggak? Tahu dong ya. Pernah dengar ya, sekarang lagi rame ya. Karena CEO-nya masih muda juga, Iya. baru 42 kali. 42 ya? Bani ya? Bani. Bani. 40. Samudra Indonesia itu pelayaran terbesar mungkin nggak hanya di Indonesia, mungkin di ASEAN ya, mungkin terbesar Iya, ya. dari Samudra Asia. Indonesia. Nah, beliau ini Ya, saya orang PPM sekarang. Iya. Saya banyak jadi influencer aja. Saya banyak diskusi dengan beliau terkait perubahan-perubahan, disrupsi. Ya. Kami sama-sama penggemar teknologi. Ibu ini di Jerman belajar IT.
Ya, ibu ini IT loh, hati-hati loh ya. IT hati-hati ya. Oke, terima kasih Bu Sandi ya. Tadi saya tanggapi dulu juga terkait monopoli. Monopoli itu tentu Peter Thiel bicara bukan soal aturan ya. Di Amerika dia juga akan kena pasti. Ya. Tapi bicara soal spirit entrepreneurship-nya. Ya, kalau kita tidak pernah punya nyali untuk arogan dalam arti baik gitu ya nggak akan pernah bagus. Anda yang masuk ke PPM ini, Anda harus arogan dalam arti positif. Ini sekolah manajemen terapan tertua, ya. Dan kalau saya diminta mengubah PPM ini menjadi 1 ke 10, saya siap Bu Santi. Ya, karena 0 ke 1 jelas enggak, karena sudah terjadi, kecuali akan menjadi binatang yang lebih besar lagi. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Oh silakan Pak. Selamat pagi Pak Mahen. Ya, Terima kasih Pak Sabang. di acara ini. Saya Sabang Mutajulu dari Air Asia, sekaligus juga lecturer di Fakultas Ekonomi FEUI. Pertanyaan saya menarik, kalau saya bawa tadi case yang Bapak bilang 0 to 1, dia butuh capital yang besar dan sekaligus juga butuh visi, creativity, vision ya. Nah, kami di Air Asia, Tony Fernandes itu bahasanya selalu there is no end to efficiency. Karena kalau misalnya kita menyatakan bahwa efisiensi sudah berakhir, dia sebagai KPI, sebagai purpose, sebagai tujuan, kita bilang kita udah mencapainya, dia bilang end of the story, you will be decaying, you will be dying gitu. Nah, dalam konteks ini Pak, apakah selalu kita harus 0 to hero, atau cara kami misalnya di RAC itu 0 to 1 to 3 adalah pada akhirnya eventually menjadi step menuju to 1 yang berbeda. Bagaimana mendorongnya untuk lebih jauh dapat misalnya multiplier impact-nya. Terima kasih Pak. Ini agak nggak langsung mengenai buku ini, tapi ada relasinya lah ya. Tapi mungkin Pak Sabang juga tahu Tony Fernandes itu kan pengusaha gaya gelodok. Cara pendekatannya nggak ada yang Harvard, ya, Princeton, itu nggak ada ya. Bahkan dia pernah kena case sekitar 4-5 tahun yang lalu ya, hampir bangkrut loh Air Asia. Tapi bahwa dia punya nyali tadi jadi relate dengan apa yang saya sampaikan kurang lebih 1-2 menit yang lalu. Yang Pak Sabang ini sampaikan soal efisiensi ini saya sepakat. Efisiensi itu tidak boleh menjadi sebuah program. Ya, efisiensi itu hanya obat sementara. Misalnya COVID tahun 2020, wah kita mulai efisiensi. 2021, wah kita harus efisiensi lagi. Efisiensi itu harus dibatasi. Karena yang memenangkan tetap productivity. Efisiensi dan efektivitas. Dan efektivitas, betul. Iya. Bukan efisiensi aja, efektivitas. Iya. Kita biasa penghasilannya 100%. Waduh, tahun ini kita kok turun jadi 50%. Berarti expense kita harus kita turunin menjadi, supaya kita cuan 10 triliun ya, menjadi maksimal 30-35%. Karena harus bayar pajak dan lain-lain. Lalu sampai kapan kita? Akhirnya sampai 0. Oh nggak bisa. Jadi memang efisiensi itu kalau dituruti, itu hanya panacea sementara, obat sementara. Harus ada turnover, di mana efisiensi itu harus, betul kata Bu Santi, efektif sehingga ada titik balik untuk mencapai produktivitas. The zero, new zero, untuk ke one yang baru. Gitu. Kalau meminjam istilahnya Peter Thiel. Nah, pesan dari buku ini sebenarnya kentara sekali. Change is constant. Gitu. Peter Thiel ketika tahu bahwa PayPal ini sudah mulai ditiru, dia harus transformasikan PayPal ini menjadi sesuatu yang lain lagi. Kemudian dia sudah jual ke eBay. Dia punya mainan baru banyak. Sekarang dia sudah bukan pencipta lagi. Dia klaim saya sekarang investor, seperti Mark Cuban. Saya investasi, saya gedein, saya jual. Saya investasi, saya gedein. Udah kayak sapi gelonggongan lah. Ya, menjelang Idul Adha itu harganya gila-gilaan bisa 4-5 kali. Ya, seperti itulah. Tapi dia investor. Dia beda dengan seperti Warren Buffett yang long term. Orang seperti Peter Thiel ini tugas dia adalah beautify yang companies, make it big, lalu dia make gain. Mungkin nggak semua sahamnya dijual, dia tetap ada minimum. Tapi dia investasi lagi tempat yang baru dari duit yang dia dapatkan. Ya itu nggak masalah. Ya, tapi sustainability dia, survival dia untuk bicara soal wealth ada. Ya, saya mau lanjutkan dengan ini. Kata-kata dia di halaman 195. Ini penutup dari buku dia. But no matter how many trends can be traced, karena dia ngajarin kita tentang membaca tren.
Membaca signal, ya. No matter how many trends can be traced, the future won't happen on its own. What the singularity? Singularity itu adalah imersi antara manusia, AI, robot, superhuman, ya, di masa depan 2045 mungkin. Ya. What the singularity would look like matter less. Itu tidak terlalu penting. Then the stark choice we face today between two most likely scenarios: nothing or something, 0 or 1. Saya mau kasih contoh nih. Mahendra membahas buku ini emang udah baca? Oh, saya sudah baca. Sudah dilakukan? Oh, sudah saya lakukan. Saya kasih contoh. Ini adalah pengalaman saya sendiri, teman-teman. Saya mendirikan 3,5 tahun yang lalu sebuah startup yang namanya Eureka. EdTech, ya, Education Technology atau EduTech. Eureka ini bukan zero to one, ya, karena udah banyak instrumennya. Jadi 1 to 2, ya. Tahun kedua 2 to 3. Pada tahun ketiga 3 to 4 kami sudah bermetamorfosis. Kalau hanya bicara soal platform, kami hanya bicara soal Eureka EduTech platform. Kami harus menyelamatkan dengan sesuatu yang sifatnya offline. Jadilah Eureka Expert. Eureka Expert sebentar lagi akan menjadi online. Lalu kami ada Eureka Edutainment. 1,5 tahun yang lalu kami pakai JIS di Sunter, ya, buat dimasuknya di mana itu, ya, Jakarta Utara, sebagai customer ke-12. Kami mendatangkan 66.000 orang untuk literasi digital masyarakat DKI dan Banten. Kita datangkan ke sana. Kami nggak mungkin masuk sini, nggak mungkin masuk sini. Kita harus bikin sub kategori baru, yaitu Eureka itu. Tahun lalu kami buat yang namanya, belum saya masukkan di sini, namanya Eureka Biz, yaitu matching antara funds dari mana-mana untuk membiayai startup-startup lokal. Saya kebetulan bersama dengan Pak Renald membantu bootcamp untuk startup kecil-kecil yang mikro banget. Salah satunya Santri Hub. Bayangkan, Santri Hub, saya Katolik, ya. Seperti kata Bu Santi, it doesn't matter. Bu Santi seorang muslimah, dia masuk menyanyi di gereja. Ya, how beautiful it is. Saya membantu Santri Hub. Sekarang anggotanya sudah 9.000 santri yang selama ini tidak mendapatkan akses untuk masuk ke PTN. Bayangkan, ya. Dengan Santri Hub ini, santri-santri dididik untuk disiapkan ikut UMPTN. Sekarang namanya apa ya? SNBT, ya. Dulu saya malu, cuman saya ada UMPTN, lalu apa lagi? Ada nama baru. Sekarang mereka memberikan beasiswa untuk pendirinya, sekarang baru ambil S3 nanoteknologi di ITB. Masih anak muda, 39 tahun. Ya. Saya mau mulai ini. Eureka ini sudah masuk liga atas di Indonesia, tapi silent. Karena begitu terlalu heboh, kita di copy. Ya. Mitu. YouTube lah, Ibu. Istilahnya mitu gitu kan. Iya. Kayak apa dulu, apa? Timbas, ya. Jalan Dora semuanya timbas. Iya benar, iya kan? Sekarang apa, rumah Padang, parah. Kopi ya, Bro. Gitu kan. Kami silent, tapi kami menjadi mitra di beberapa tempat. Eureka ini sudah saya bawa ke Stanford, ya. Beberapa ada Mbak Isma, temannya Mbak Isma juga saya bawa ke sana. Ya. Kami bawa tim Eureka untuk studi di Stanford, lalu saya suruh ngatur meeting-meeting di Silicon Valley. Kita ke Nvidia, bahkan kita ke OpenAI di San Francisco, itu ChatGPT. Kemarin si ini ke sana. Salman Siapa? Wardah, Paragon, Oh iya iya. sama Adit. Nah. Ke MIT Stanford. Saya harap PPM suatu saat bisa ke sana, ya. Saya udah bolak-balik ke sana, Bu Santi udah bolak-balik. Ya. Zaman dulu sih. Zaman seumuran kalian. Ya. Kenapa teman-teman? Kalau kita hanya mendengar, bagus. Itu kayak kita mendengar suaranya Mario Teguh. Seminggu kita wah berapi-api, hari ke-8 habis. Tapi kalau kita melihat, mendengar, berbicara dengan mereka, beda loh ceritanya. Ya. Anak ini, 2 orang ini, ketika kami meeting-meeting di Nvidia, kita pergi ke raksasa-raksasa Silicon Valley, kita ke Stanford, saya suruh mereka yang ngatur meeting, mereka yang berbicara, mereka yang deal, bukan saya. Sekarang mereka yang pegang Eureka. Mereka berdua yang pegang Eureka. Ya. Saya sudah tidak boleh, ya, saya harus full di sini. Ya. Tapi teman-teman, terutama yang ada di PPM, saya sekarang perlakukan PPM ini as a corporate. You like it or not. Kenapa? Kita punya visi. Ya.
Maybe not 0 to 1, tapi suatu kalau 0 to 1 pun we have to do it together. Ya, kita dulu kan mulainya JPE. JPE, ya kan dulu hanya training Karena anak sosmed. MBA dulu nggak ada orangnya. Kan mesti ada berapa dokter, nggak ada kan. Ya udah JPE. Mulainya kan tahun 68 kan. Yes, yeah. Ambisinya bikin MBA, tapi kan belum ada dokter, belum ada apa. Jadi ya JPE. Yeah. Duit tuh adanya di JPE, bukan di MBA. Oke. See? Oke. Jadi Anda lihat ya, apa yang saya lakukan menurut Anda 0 to 1 atau 1 to 3 itu ini? Kita sekarang udah 1 to 2 Ya, sekarang kita sudah 1 to 2, 1 to 3, mungkin sudah lebih ya, bukan ada enggak? JPE, ada assessment, Ya. ada macam-macam kan. Nah, tinggal gimana kita mengunggulkan itu atau leveraging dari situ gitu kan. Yes. Supaya jadi singularity. Exactly. Singularity, Anda harus cek. Anda cari di Google. Singularity itu apa? Perpaduan dari Machine, human, intellect, artificial intelligence. Ya. Di mana kita machine and human itu live together. Ya, gini. Jadi ini adalah contoh startup saya yang contoh dari horizontal, dari 1 ke 2, 1 ke 2, 3, 1 ke 2, 3, 4. Mahendra ada contoh nggak yang dari 0 to 1? Oh ada, slide berikutnya. Ini yang namanya di social reality. Kami bikin platform ini berdasarkan Web3. Web3 ini begitu dibikin, langsung bisa masuk ke 3 ekosistem. Windows, Android, iOS. Sekali bikin langsung dapat ini. Kelebihannya apa? Dia decentralized. Kalau Anda familiar dengan istilah IT, dia bisa punya governance sendiri. Anda punya akun Facebook, Anda punya akun Instagram. Akun itu milik Anda. Tapi penguasa akun Anda itu siapa sebenarnya? Google. Hah? Google. Ya Google, ya Facebook sendiri, ya. Sementara dengan Web3 generasi ketiga, Anda mengatur itu kepemilikan Anda, maka ada istilah NFT, non-fungible token. Jadi nanti sertifikat tanah, KTP, itu amannya di dalam blockchain. Blockchain hanya bisa berdiri di atas Web3. Ya, decentralized ecosystem. Nah, saya dan teman-teman bikin yang namanya Facebook versi Metaverse. Saya boleh dibantu nanti diklikkan ya. Boleh diklikkan di keduanya langsung supaya bisa di-playkan. Kiri dan kanan diklik. Yang kiri juga, yang kiri juga. That doesn't exist before. artinya sekarang itu semua udah ada kan. Iya. Sama ada diintegrasikan. Oh, kalau ini belum pernah ada. Enggak, Ini, maksudnya as an individual kan udah ada, Oh iya, ya iya, kan? betul. Ah. Jadi asalnya dari tadi kan dari tiga tadi kan. Iya. Mau ada Instagram, mau ada Facebook. Seolah-olah kan yang menguasai Facebook itu, tapi yang memadukan apa yang bisa dimanfaatkan oleh seperti Pak Amaya atau kayak PPM. Iya. Jadi kita padukan yang ada di assessment, yang ada di DPE sama yang ada di STM, gimana menjadi satu produk sendiri yang oleh pasar udah di-identify ya. Jadi sekarang kalau kita punya salah satu langganan DPE, itu bisa kita kembangkan sampai bisa jadi ini. Iya, betul Iya kan? sekali. Nah ini larinya ke MBA juga kan. Ada yang lari ke MBA, ada yang mungkin larinya ke kejuruan, whatever yang ada di platformnya apa aja. Sekarang nggak usah pakai gelar, asal bisa. Oke, di Nggak usah. Ya, basic kenalan kan. Oke. Ya, jadi nggak hanya Maya yang bisa, Maya yang buka jalannya, buka wawasan buat kalian, tapi any of you kan. Karena each of you has an edge. Karena punya ambisi kan, punya apa gitu. Dari ada yang mungkin dari jualan apa tadi kamu kan santri ya. Iya. Sekarang yang inilah misalnya yang jamu, dagang jamu, coba. Kalau yang udah ada tuh kalau nggak salah tukang sate. Oh, Sate ayam. banyak. Kami juga ada sayuran pagi, Anda cek di Sate ayam sayuran itu pagi para juga. sekarang kita tinggal ke tukang sate ayam minta saya mau pesen sate sekian, rumah saya di situ. Nanti dia udah pakai ini handphone, dia udah ada tuh siapa di situ, udah beres. Jadi nggak usah yang dari sini. Oh, kalau Itu di sate sini ya? ayam Iya. udah dari Konsep 10 gitu ya, tahun Mas, lalu. konsepnya.
Itu share kitchen sebenarnya, share kitchen. Nggak share kitchen. Hah? Gimana? Jadi mereka independen tapi network. Oh iya. Jadi peguyuban kan. Iya. Bisa aja mungkin kalau ada juga yang misalnya rumah makan sederhana. Iya. Nah itu dapurnya rumah makan sederhana. Tapi yang punya franchise itu orang lain-lain. Iya, betul. Karena gedungnya itu orang lain Iya. tapi dapurnya supaya tetap khas dia. Yang ngambil franchise tetap bilang ke dapur sudah di kampung. Betul. Saya bikin infrastruktur dapurnya tapi yang masak itu orangnya dari sederhana. Oke. Jadi sekarang tuh bisa bareng-bareng bikin duitnya di tempat di satu bisnis sama, tapi ada yang megang propertinya, ada Yes. yang unggul di sumber daya manusianya, ya kan? Dia punya yang supply ininya apa? Pramunya agaknya, terus yang ada satpamnya, ya kan? Security-nya atau parkir manajemennya, Iya. jadi kan kita lihat. Teman-teman kalau cek di pemesanan sepatu Reebok, Adidas sama Nike tapi belum fully service ya, full service. Anda akan melihat, kami sudah diberitahu tahun 2018 di Stanford. Anda mencari sepatu Nike yang hanya khas Anda. Anda pesan lewat aplikasi, yang kiri ada nama saya, yang kanan nama istri saya. Yang kiri ada warnanya kuning, yang kanan ada warnanya hijau. Lalu solnya bentuknya seperti ini. Anda klik, Anda bayar, itu melibatkan beberapa vendor. Desainernya yang Anda pesan tadi dengan kekhasan itu dibayar, mungkin orang dari Swiss. Lalu payment gateway-nya mungkin dari Irlandia. Karena itu ada di Google, di Android Play Store, Anda akan bayar Google untuk itu. Lalu setelah Anda total bayar segini, misalnya $200, klik. Lalu Anda akan mendapatkan tunggu 7 hari. Kamu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Menteng. Alamatnya berapa? Anda akan dikasih tahu. Nanti akan Anda mengambil sepatu Anda di rekanan kami, 3D print. Mereknya apa? PPM 3D Print Technologies di daerah Menteng untuk mengambil pada hari Senin. Seminggu dari sekarang misalnya. Bayangkan. Sekarang Adidas, Nike, Reebok tidak memiliki pabrik. Mereka punya desainer dari seluruh dunia. Mereka nggak pernah punya pabrik deh. Dulu mereka punya pabrik, sekarang nggak punya. Enggak, Mereka itu maklum. orang itu kayak keluarga Murdaya itu. Iya. Dia kan cuman punya itu maklon. Dulu jadinya. nanti ya, lalu sekarang mereka punya tapi brand sendiri. Kalau punya pabrik kita juga harus bisa. Kalau kita mau yang kelas atasnya, ya kita mesti mau invest juga. Yes. Ya enggak? Iya. Ya enggak? Indonesia kadang-kadang udah dapat maklon udah aja gitu. Jadi lalu yang dari Indonesia tuh yang kelas Yes. kambing punya. Tapi kalau yang mau tambah invest dia bisa bikin Adidas yang Betul. kayak apa gitu. Kalau yang sisa-sisa yang materialnya jelek untuk merek baru, merek yang lebih rendah yang tidak ada lisensinya bisa. Nah seperti itu, bayangkan teman-teman. Ada saat di mana seluruh dunia bekerja sama untuk membuatkan sepasang sepatu buat Anda. Betul. Ekosistem. Iya, sistem sudah berjalan dan mungkin nggak ada orang di belakangnya. AI, semua udah diatur oleh AI. Itulah singularity. Nah, bukunya Peter Thiel ini harus dibaca dan harus dipraktekkan. Ini ada the do and the don'ts. Dan dia mengatakan tidak semua orang bisa melakukan ini, betul. Tapi insight-nya Anda harus paham. Buku itu, dosa kita terbesar terhadap buku bukan dibakar atau dibuang, tapi tidak dibaca. Tidak dicerna kan. Betul, tambah tidak dicerna pula. Ya, dibaca judulnya sama bagian terakhir kesimpulan. Nah, itu teman-teman kira-kira buku ini tentang apa? Buku ini available di perpustakaan kita dalam bentuk itu. Kalau Anda saya sarankan membelilah. Anda jangan malas investasi. Kalau Anda membeli, Anda akan tergerak untuk membacanya. Kalau Anda dapat gratis, saya ragu Anda akan membacanya. Dari saya sudah, saya kembalikan. Kalau ada pertanyaan, tanggapan? Oh iya, dari Bu Firda. Ntar kalau udah baca, diskusi lagi. Boleh. Saya rencana baca enggak, tapi enggak jadi di diskusi kayak tadi kan Anda udah baca kan bisa nanya. Nah, tapi nanti kalau rame-rame baca pasti akan lahir ide-ide. Silakan. Pak Mai suruh bikin ini kotak ide ya. Oh boleh. Bu, kita sering loh Bu, ada bedah buku, Ibu boleh datang lagi Bu. Boleh. Ya, jadi Saya juga pengatur. tukang baca. Nah tuh, Ibu aja tukang baca. Ya, Bu Firda silakan. Ya, terima kasih Pak Mahir. Satu aja tanggapan saya mengenai applicability dari Zero to One. Kelihatannya tadi kan banyaknya ke IT gitu ya, selalu harus networking, harus lewat IT.
apakah itu applicable di dunia yang ada IT, misalnya industri apa ya, art misalnya ya, atau otomotif, atau kita kalau mendirikan UMKM gitu ya, di orang-orang kecil UMKM sederhana gitu ya, atau di nelayan-nelayan koperasi, karena saya baru mau masukin ke DRK itu mengenai koperasi nelayan. Nelayan itu kita itu negara paling garis Paling pantainya maritim ya, paling Pak? tinggi, paling banyak, paling panjang, tapi nelayannya itu adalah the poor of the poorest gitu ya. Nah, saya mau ke sana, ke koperasi nelayan, tapi yang terkonek dengan misalnya pasarnya di luar negeri, atau dengan KKP, atau dengan apa gitu. Jadi meningkatkan nelayan, tapi kan itu harus IT gitu ya. Apakah Zero to One ini applicable untuk yang UMKM yang nggak punya IT? Maksudnya gimana applicable? Kalau itu bentuknya Bisa aplikasi, bisa Sekarang kamu di- nggak kasih e-fisher nelayan HP aja selesai. e-fisher itu Enggak, kan contoh ya, ini kan ada Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Kita mau mengidentifikasi jenis-jenis ikan yang ada di Indonesia dengan membuka mata para nelayan. Ya. Itu kami bekali hanya dengan handphone. Lalu setiap dia nangkap, kita suruh potret ikan-ikannya. Terus kan itu ditransmit ke yang kita yang ini. Nanti kita mengidentify. Lalu kita bilang, yang ini kamu buang lagi balik ke ini karena itu biar dia panah gitu kan. Yang ini harganya tinggi. Jadi kalau yang ditahan yang ini gitu. Jadi mereka sekarang hanya mengkeep yang itu, dan kita jadi tahu berapa jenis apa yang baik dan yang harganya juga tinggi. Jadi kita membina nelayan dengan teknologi. Cuman ngasih ini. Kalau Anda tahu lagi ada suku Bajau. Suku Bajau itu nomad. Ya, yang dipakai di Avatar 2. Dia nomad itu. Jadi dia rumah, keluarnya itu di kapal. Nah, sekarang kalau pemerintah, orang itu suruh ke darat, suruh bikin rumah panggung air. Terus anaknya harus ke situ karena sekolah. Terus istrinya juga. Jadi akhirnya keutuhan keluarga itu rusak. Padahal kalau yang di pegunungan dulu itu Piskop ya. Oke, ya. Piskop itu dulu dia buka sekolah radio. Di desa-desa terpencil itu cuman modalnya dulu nggak ada ginian FM, jadi ya pakai radio lah, orari lah istilahnya. Nah, ada tenaga sosialnya yang setiap bulan naik turun gunung untuk lihat ditangkap. Itu pernah bikin di Kunci Sebelah. Pernah kita ada yang bikin gitu. Jadi kita monitor. Jadi sekolahnya sekolah di selokal, tapi dipandunya dari radio. Pakai radio. Nah, apa salahnya kalau kita menciptakan juga pendidikan bagi anak-anak di kapal itu? Ya melalui handphone lagi lah. Jadi sekarang semua orang udah punya handphone, apalagi yang generasi Anda. Nggak ada kan yang nggak hidup pakai handphone. Jadi handphone ini sekarang medianya dan bisa digabung dengan radio. Kita pernah bikin tahun 70-an, belum ada internet, belum ada apa. Ya pakai itu, apa adanya deh. ya saya kira Apa itu namanya dulu? Microwave. microwave ya. Bukan microwave itu ya, dulu tuh microwave Iya, itu, iya, radio. komunikasi. Frekuensi Jadi radio. kita bantu Bulog untuk mengelola gudang-gudangnya di seluruh Indonesia. Apa sarana teknologi yang ada kita rangkai. Itu anak-anak jurusan ITB aja, anak-anak buah saya kita bikin. Jadi udah bikin kayak sekarang, tapi dengan sarana yang ada. Gitu loh. Jadi bukan berarti nggak bisa gitu. Jadi bisa. Kita berdayakan. Dulu saya ingat waktu Pak Yop Ave Menteri Telkom, dia bilang dengan adanya ini handphone, itu jadi orang anak sekolah di kota belum dapat kiriman duit dari bapaknya. Terus bapaknya jawab, soalnya padinya belum, berasnya belum terjual. Dan dia di Jakarta, ada yang butuh beras nggak gitu kan? Terjadilah komunikasi, akhirnya dibeli sama orang Jakarta, dia dapat uang sekolah. Gitu. Jadi itu besar komunikasi. Nah, berarti nggak usah punya telepon juga kan, kita kan kamu kenal ini, si ini kenal itu, saya kenal itu gitu kan. Kamu barusan bilang kamu dari IPI, jadi nyambung kan. Emangnya janjian kita kamu di sini sama saya Mama Hai? Enggak, saya nggak janjian Mama Hai kerja di sini. Iya enggak? Tahu saya, loh kok Mama Hai ada kerja di sini. Jadi juga kaget loh, kok ada Bu Shanti di sini, benar nggak He? Iya. Iya kan?
yang ngomong. Jadi kadang-kadang apa tuh wave-nya tuh nyampe gitu ya. Kalau kita sering gaul, ternyata tahu ini saudaranya ini nih, kakaknya ini nih dulu alumni mana gitu kan. Ya Indonesia tuh kecil kalau dipikir-pikir. Jadi yang disampaikan Bu Fitra tadi terjawab ya. Iya. Kalau kita nggak paksa para nelayan itu untuk mengadopsi teknologi, apakah mereka sudah punya handphonenya? Itu sayang. Bayangkan ya, sejak adanya GoPay, Dana, OVO itu, Iya. orang di pasar tuh yang jualan nggak pernah tahu teknologi, nggak pernah tahu laptop, mereka sekarang menerima pembayaran dengan GoPay. Atau pakai QR. Ya, Sekarang QR, QR. iya. QR. Kawinan aja pakai QR. Iya. Saya kemarin kawinnya, kok nggak ada QR ya? Ada apa masih yang tradisi amplopan gitu? Iya, Aduh. kami di gereja juga sudah persembahannya udah pakai QRIS ya. Saya nggak tahu di masjid apakah sudah mulai. Sudah sama aja kan. Artinya adopsi itu mau tak mau harus dilakukan. Saya Apalagi kira. kalau Ya. orang tuanya nggak bisa, nanti cucunya yang bikin. Iya. Ya kan? Sampai akhirnya diadop juga. Memang Peter Thiel mengatakan ini tidak semuanya harus berbasis startup, tapi prinsipnya sama. Karena di situ judulnya Notes on Startups or How to Build the Future. Bayangkan kopi kenangan itu disebut startup, tapi dia bukan teknologi company. Ya. Jadi bahwa startup itu harus application based enggak juga. Itu bahasa terjemahnya kan perusahaan rintisan. Ya. Dari tidak ada menjadi ada. Bukan teknologi atau konsepnya. Ya. Ada lagi? Ya. Terima kasih Pak Mahendra untuk presentasinya. Menarik sekali waktu awal tadi di presentasi saya pertama tadi Bapak menyampaikan bahwa Zero to One ini adalah masalah pola pikir. Pola pikir. Nah, kami pernah buat satu data riset gitu ya. Dan saya dulu kerja di perusahaan Prancis, Schneider. Nah, Schneider, Prancis itu penduduknya cuma 67 juta Pak. Hari ini, Jerman 83 juta anak sekian. Tapi mereka punya produk unggulan di dunia, korporasi dunia itu sampai untuk Prancis saja ada 90 Pak. Baik Boeing, L'Oreal, kosmetik ini ada 10 kosmetik dunia gitu. Nah, waktu itu dalam suatu pikiran-pikiran kita itu mengatakan begini, kok bisa ya negara penduduknya kecil bandingkan dengan Indonesia 270 juta orang, tapi korporasi dunianya yang menyebar itu sebenarnya kalau satu Prancis itu dia punya korporasi dunia dengan kekayaan perusahaan-perusahaan korporasi itu, mungkin dia punya 90 negara gitu loh Pak. Kekayaannya satu negara, ya kayak satu perusahaan tertentu itu, kayak kami dulu mungkin hampir 120 billion US dollar lah gitu ya. Nah itu ada 90 unit, 90 produk gitu ya, yang mendunia. Nah memang saya kira adalah bagaimana sebuah negara, dimana tadi Bapak tadi, pola pikir, dia berteman dengan Elon Musk dan sebagainya ya. Memang hubungan industri, university, dan juga negara untuk membangun mindset yang bagus untuk kita punya korporasi-korporasi dunia ini saya kira perlu dikembangkan Pak. Mohon penjelasannya. Oh betul. Kalau kita lihat sebenarnya industri itu majunya bukan di Silicon Valley awalnya. Silicon Valley itu banyak imigran. Ya, banyak sekali yang membuat Amerika menjadi Silicon menjadi sebesar ini. Bukan orang Amerika, betul. orang Amerikanya di Sedikit sekali. putihnya di Ivy League nggak ada. Banyak orang Eropa. Bule-bule itu minoritas loh di Amerika. Tapi betul bahwa Jangan salah. kolaborasi antara institusi pendidikan atau university, industri dan dan negara Negara juga enggak. itu Emang penting. negara Amerika beres? Enggak lah. Ini justru penghambat. Di mana Jadi pun regulator negara itu soalnya. penghambat, regulator. Paling terlambat itu negara. Jadi yang mendrive change itu adalah justru sektor ekonominya, itu swasta. Bukan pemerintah, jangan salah. Iya. Silicon Kecuali Valley. Cina ya, kecuali Cina. Silicon Valley itu ada belasan distrik. Ada Cupertino, ada Menlo Park. Kalau si Google itu di Mountain View ya. Baik. Amerika itu cuma East Coast sama West Coast. Selesai. Iya, tengahnya udah nggak ada apa-apa. Tengahnya kampung Oh Chicago semua. ada Chicago. Keuangan ya kalau Chicago. Nah, yang namanya Anda tahu Stanford University itu ada di pusat jantungnya Silicon Valley. Lalu di situ ada Hewlett Packard. Salah satu biangnya kenapa Silicon Valley menjadi kompleks industri teknologi. Memang kalau kita lihat itu mutualis, lulusannya Stanford diserap oleh industri di sekitarnya. Industri di sekitarnya kalau mau riset cukup bayar Stanford. Anda tahu Google, Larry Page sama Sergey Brin itu baru menyelesaikan doktor.
proyek mereka yang namanya dulu namanya bukan Google, saya lupa namanya apa, backdoor kalau nggak Eric salah. Smith itu dulu dari NASA. Ah, sama juga kan? Jadi kuncinya dulu tuh NASA. Terus begitu engineer-engineer NASA itu lihat bahwa NASA itu diarahkannya ke perang, banyak yang keluar. Nah keluar tuh jadi ya itu ilmuwan-ilmuwan Macam-macam, ya. apa. Tapi saya kenal satu kebetulan dia dulu di USC, Oh. di Future Research. Asalnya dari situ. Dia bilang begitu. Untuk Nah, ini military Eric Smith lah. juga. Iya. Sekarang Eric Smith udah tinggal kan? Karena Google kan ditekan sama pemerintahnya. Iya. Iya kan, dia nggak boleh jual kemana, dia nggak boleh ngapain loh, perusahaan dunia kok. Nggak boleh jual ke Google, China. Facebook, ya. Microsoft, semua kan dipanggil tuh di ADD, dibilang apa. Eropa ngikut-ngikut kan juga kan, Facebook semua. Facebook karena si Zuckerberg-nya kawin sama Cina, iya diajar lagi. Jadi negara rasis paling gede ya Amerika. Iya. Coba, semua orang tuh ada judulnya, Wapresnya, bukan orang negro kan, bukan orang Cina kan, jadinya apa? First women Indian. of color, Iya. the first women of color. Iya. Nah sekarang lagi namanya apa? Ada lagi istilah baru lagi, karena ini bukan, itu bukan, ini Oh, bukan. binary, gitu kan. binary. Iya, jadi semua tuh dijudulin. Kita kan nggak ada, Non binary ya. Saya non nggak ada kan, binary. kita kan nggak ada. Kategori baru. Nggak ada. Kita kan nggak ada, Indonesia aja. Nah, kita bilang Indonesia Jawa, Indonesia Cina, Indonesia Minang. Nah, Minangnya juga ada Cinanya kok. Iya. Ya kan, nggak ada gitu loh. Jadi itu yang memecah-mecah itu dari mereka itu. Karena ya pecah belah gitu. Tapi Pak Budianto menurut saya sih, ini lepas dari Peter Thiel nih, we are on our own. Kita nggak bisa mengandalkan negara. Nggak bisa. Ya, bahkan PPM ini memang tadi saya sebutkan memang more of corporate rather than academics. Itu sudah betul. Karena kalau kita silo hidup di dunia utopia, ya kan, semuanya sempurna di dalam dunia akademik. Realitasnya nggak seperti itu. Jadi kita mungkin sahabat kita itu industri instead of government. Gitu ya Bu Santi ya. Karena gini Pak, kemarin kan Pak Jokowi lagi viral tuh kaget dari G6, S2, S3 kita itu cuman 0,45% gitu kan. Wah, kenapa negara lain jual begini? Lah. Ya tapi kan lupa, Pak Jokowi apa? Kok kita bisa eksis? Iya kan? Iya. Yang penting itu wawasan. Iya. Nah dengan itu kan Pak Jokowi harus terima kasih sama Bu Retno, sama Bu Sri Mulyani. Ya enggak? Kan yang bawa beliau sampai bisa ke PBB. Iya. Kalau nggak ada Sri Mulyani, nggak Dua ada Sri Bu Retno Kandi yang itu. kalau kayak Iya. lari di seluruh dunia lari itu pegang nggak Instagramnya Bu Retno, pegang deh. Tiap pagi tuh dia pun ke negara mana tuh pasti lari Lari. pagi. Iya. Itu orang nggak punya udelnya. Dia mau G20 dia datengin tuh semua negara. Bayangin semua menteri luar negeri datang waktu G20, ya kan? Ada negara yang bisa begitu. Itu dia sendiri jalan terus. Sri Mulyani juga jalan terus kemana-mana. Ya enggak. Jadi kita tuh kalau nggak punya udel aja udah bisa. Cuma 2 orang tuh. Emangnya Erick Thohir yang jalan? Bukan kan? Emang Pak Luhut yang jalan? Enggak kan? Si Emang Jokowi yang jalan? Retno Marsudi Enggak. ini selalu Jokowi datang mah 2-3 hari tinggal sebelum doang. event. Oh iya. Jadi pertama protokoler ya, dia harus hari sebelumnya, tapi dia jauh hari. Dia lobbying dulu. Jadi Ya, ketika lobby terus. Pak Jokowi ngomong sama apa itu sudah ada itunya lah, preambulnya. Nah, itu namanya apa ya, Diplomasi ya, dari real diplomat ya dia. Artinya kan Pak Jokowi minta dana ristek untuk perguruan tinggi itu dinaikkan berkali-kali lipat. Oh, Pak. kan sudah Kaget, dia termasuk kaget. di 20%, tapi untuk gaji peneliti dan guru. Iya. Maksud saya menghasilkan yang seperti ya tadi harus besar segitu Pak. Oh. Oh enggak, itu besar itu perjalanan loh. Oh, Nggak ada orang hari ini terus besok besar. Google segala macam kan mulainya tahun 97. 85, Oh, Google 85 dong. Mulai PC itu 85. Oh, bukan Google dong. Microsoft. Ya, Google Microsoft. ya. Google Tapi 96. mulainya kan dari PC. Iya. Dari miniaturisasi dari PC. Ah. Akhirnya itu dari 85. 86. Sampai hari ini. Nah itu tahun berapa sekarang ini? Kan baru sekarang. Enggak cepat loh. Itu udah 20 tahun. Saya kebetulan dari tahun 74. iya Bu. Sudah 40 tahun baru yang saya pelajari itu baru bisa terrealisasi manfaatnya sekarang. Saya siswa pertama lulusan informatika di Jerman. Informatika di Jerman.
Jerman itu yang coin istilah revolusi industri 4.0. Tapi sekarang seperti Amerika, Inggris, itu waktu tahun 74 mereka modern. Sekarang kapal terbang terlambat, kereta api terlambat, karena mereka nggak melakukan pembaruan. Mereka nggak ngikut teknologi. Itu kalau dengar diskusi di TV, gimana itu ribut juga, pemerintahnya ketinggalan apa segala, podo wae kalau malah kita lebih maju kan. Itu negara-negara Asia sekarang jauh lebih maju dari negara Eropa. Jadi jangan salah. Dan orang-orang yang di sana itu sekarang kan menteri risetnya penuh orang Cina. Yang di mana? Di Jerman. Tahun berapa tuh saya di Jerman? Zamannya SBY. Di mana-mana udah dikuasai orang Asia. Itu menteri duta besar Amerika untuk Indonesia orang Korea. Ya kan? Perdana Menteri Inggris sekarang orang India. Orang India. Semua perusahaan IT di luar orang India. Nggak ada orang bolehnya. Oke teman-teman, ini adalah ini pembuka ya, karena sempat vakum lama karena COVID. Perpustakaan ini setuju kita hidupkan. Setuju Pak. Anda dapat insight, ya. Jadi baca buku, jangan jadi bantal, ya. Dan praktekkan. Mumpung Anda masih muda, kalau ada apa-apa, duitnya orang tua Anda masih ada di belakang Anda itu. Saya kalau gagal sudah nggak ada siapa-siapa lagi, ya. Jadi saya harus perhitungan saya berbeda dengan Anda. Tapi make sure you practice, dipraktekkan apa yang Anda baca di buku. Saya ada buku banyak yang kita akan segera masukkan ke PPM, katakanlah teknologi ya. Kemarin kita ada beberapa, saya siapkan yang dari Amazon, ada Bezos Letters, ada, bagus-bagus, saya sudah baca itu. Januari, Februari lalu kami kunjungan ke Amazon di Seattle, luar biasa sekali. Konsep mereka sudah ESG. Mereka punya, mungkin Bu Santi udah mengunjungi ya, yang di Seattle, Amazon. Markasnya baru. Itu ada kayak aviari tapi untuk tanaman gitu. Dia berbicara soal bumi ketika alam ini sudah nggak friendly dengan kita. Kita hidup dalam kaca. Tanaman kita selamatkan. Udah sampai di situ di downtown-nya kota Seattle. Saya kemarin ke perusahaan coklat di Finland. Dia punya greenhouse. Nah, sekarang Untuk udah spiritnya kokoanya. ke situ. Dan kita masih pemilu ngurusin dia. Kita juga punya greenhouse kok di Kebun Raya Bogor. Ada ya. Baik, terima kasih teman-teman semua yang hadir, teman-teman yang dari AirAsia, dari Schneider ya. Terima kasih Bu Santi sama juga Indonesia Group, ya teman-teman yang dosen. Ya, gua PPN. Iya Bu ya. Saya kembalikan ke pembawa acara, silakan. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Yang terhormat Ibu Santi selaku organ Yayasan PP Manajemen. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai kalimat penutup, perusahaan yang sukses bukan hanya melakukan sedikit inovasi, tapi berani melakukan inovasi yang jauh berbeda dari kompetitornya. Mereka tidak akan berkompetisi dalam pasar yang ada, tapi mereka akan menciptakan pasar yang baru. Itulah pemenang bisnis di masa depan. Hadirin sekalian, sampailah kita di penghujung acara BookTalk hari ini. Atas nama pembawa acara kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.